Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam ibadah rumah tangga GPB Bethesda Mentok. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Christian Talutu, Ketua Majelis Jemaat GPB Karunia Manggar. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan untuk tetap menantikan janji dan penyertaan Tuhan dalam hidup yang kami jalani. Biarlah firman yang kami dengar bersama menguatkan iman kami untuk terus memperjuangkan, sekaligus bertahan, dan menantikan setiap pertolongan dan janji Tuhan dalam hidup kami. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini yang terambil dari Yosua pasal 14 ayat 6 sampai yang ke-15. Saya bacakan untuk kita semua. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu, anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 40 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat, sama waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikanlah Hebron kepada menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya menjadi pendengar, namun pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hidup setiap hari ada dua kata dan dua tindakan yang selalu punya hubungan, yaitu setia dan sedia. Orang yang setia, mau tidak mau, dia harus juga untuk sedia. Sedia untuk bertahan, sedia untuk memperjuangkan, bahkan sedia untuk menunggu dan menantikan. Tidak mungkin orang mengatakan setia kalau dia tidak melakukan kesediaan yang ada. Kalau bicara tentang kesediaan dan kesetiaan, apa yang dilakukan oleh Kaleb dalam pembacaan yang ada menunjukkan bagaimana ia mau menjadi pribadi yang setia dan juga bersedia untuk menantikan, untuk memperjuangkan, bahkan menunggu dalam waktu yang lama. Apa yang membuat seorang Kaleb dalam pembacaan yang kita renungkan bersama mampu untuk sedia dan setia? Karena yang ia lihat bahwa ada janji Tuhan untuk hidupnya. Karena yang Kaleb lihat adalah bukan apa yang dijanjikan, tetapi siapa yang menjanjikan. Sama ketika seorang anak melakukan apa yang dijanjikan orang tua, bukan soal apa yang dijanjikannya, tetapi karena si anak percaya siapa yang berbicara dan siapa yang menjanjikan untuk hidupnya. Keyakinan seorang Kaleb membuat ia mendapatkan apa yang menjadi kesetiaan, upah yang ia terima dari kesetiaan yang ada. Pembacaan firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana bangsa Israel ketika mereka sudah menempati tanah Kanaan,
Dan di saat itulah Yosua sedang melakukan pengundian, pembagian tanah kepada 12 suku bangsa yang ada. Dan dalam pembacaan yang ada kita melihat bagaimana Kaleb berusaha untuk mengingatkan Yosua tentang janji yang pernah diucapkan Musa ketika berada di Kades. Yosua dan juga Kaleb adalah dua orang pengintai yang ikut bersama dengan 12 pengintai yang ada yang Musa utus untuk mengamati bangsa Kanaan pada saat di Kades. Dan di saat itu 10 orang yang kembali, pengintai yang ada mengatakan bahwa bangsa Kanaan itu sangat besar. Orang-orangnya adalah orang-orang yang seperti raksasa, bangsa enak yang ada, sehingga tidak mungkin dapat mengalahkan mereka bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dalam kondisi yang ada. Hal ini membuat umat Israel pada saat itu mulai kecut dan tawar hati. Tapi apa yang dilakukan Yosua dan juga Kaleb pada saat itu? Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa dua orang ini berkata jujur, tapi jujur yang beriman. Saya katakan, apa yang mereka sampaikan? Bangsa itu memang besar, bangsa itu memang kuat, tetapi kita punya Allah yang sangat kuat, sehingga membangkitkan semangat daripada bangsa Israel yang ada. Keteguhan, kemampuan, sekaligus kejujuran mereka pada saat itu membuat kedua orang ini, Kaleb dan Yosua, hidup mulai dari mereka keluar sampai mereka menikmati. Karena kalau kita baca di Bilangan 14 ayat 30, Bapak Ibu bisa buka bersama. Bilangan 14 ayat 30. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ada banyak orang yang mati dalam perjalanan yang ada dan tidak bisa menikmati janji Tuhan pada saat itu. Tetapi Yosua dan Kaleb menerima janji Tuhan dengan kondisi yang ada ketika mereka masuk di tanah Kanaan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dan ketika Kaleb berusaha untuk mengingatkan Yosua pada saat itu, mari kita perhatikan di ayat yang ke-12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana orang enak dan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Setelah Kaleb berumur 45 tahun dan mereka sampai di tanah Kanaan, lantas pada saat itu Kaleb bukan hanya menanti dengan pasrah janji Tuhan, bahkan ia katakan, aku siap memperjuangkan, aku siap untuk berperang melawan bangsa enak, kalau memang harus Hebron yang aku harus dapatkan dari sebuah perjuangan. Di usia lansia 85 tahun tidak membuat dirinya menjadi kecil hati, tetapi dia memperjuangkan untuk mendapatkan janji Tuhan. Dan di ayat yang ke-13 kita lihat bagaimana Yosua memberkati Kaleb, Yefune, dan diberikanlah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Apa yang didapatkan oleh Kaleb adalah upah dari sebuah kesetiaan. Dari hal yang kecil, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Kaleb, kita lihat di ayat yang ke-8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsaku, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku. Bapak Ibu bisa perhatikan, yang pertama Kaleb tetap menunjukkan kesetiaannya. Ia memulai dengan sebuah kejujuran. Sekaligus juga kalau kita lihat bagaimana dengan sepenuh hati. Ia tidak setengah hati atau sesuka hati. Lantas ia membangun kesetiaannya kepada Tuhan. Dan di balik kesetiaannya itu, ia siap untuk bersedia menanggung resiko apapun. Dan ia menanti dengan penuh harapan 45 tahun sampai akhirnya dia menikmati tanah Hebron. Sebuah tanah yang tidak biasa karena berada di dataran yang tinggi Palestina, dan di tempat itulah Abraham, Ishak, bahkan juga Ribka
makam leluhur bangsa Israel berada di tanah Hebron. Sebuah tanah yang luar biasa didapatkan ketika ia mau menanti, memperjuangkan, dan menunggu dengan penuh pertolongan Tuhan. Apa maknanya untuk kita, khususnya jemaat di Bethesda Mentok pada saat ini, lewat firman Tuhan yang ada? Hal yang pertama yang mau kita lakukan dan mau menjadi pelajaran penting untuk kita. Yang pertama, kita harus sedia dari sebuah perkara yang sederhana. Karena kesetiaan itu dimulai dari hal yang kecil dan sederhana. Untuk mencapai 1000 tangga yang ada, dimulai dari sebuah tangga pertama sebagai pijakan kaki kita. Mulai dari hal kecil yang sederhana. Sulit untuk menghadapi berbagai kesulitan kalau dalam menghadapi hal kecil saja kita cepat menyerah, bahkan menyalahkan Tuhan. Sulit untuk mengatakan seseorang gagah berani bertahan kalau untuk ke gereja saja, berdoa saja kalau sempat dan kalau ada niat. Ini hal-hal kecil yang sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan setiap hari. Setia dalam perkara yang kecil dan Tuhan kasih sesuatu yang besar. Kaleb memulai dengan sebuah kejujuran yang simple, tetapi Tuhan hadirkan dia sebuah perkara yang besar, bahkan juga berkat yang luar biasa ketika ia melaksanakannya dengan penuh kesetiaan. Yang kedua, sedia untuk memperjuangkan. Janji, berkat itu memang Tuhan sudah sediakan, tetapi kita harus memperjuangkan dan mengusahakan dalam kehidupan setiap hari. Kaleb, sekalipun berada dalam 85 tahun, ia tetap memperjuangkan untuk mendapatkan janji Tuhan. Karena ia yakin bahwa Tuhan tidak hanya menjanjikan, tetapi hal yang penting yang ia respon dalam hidupnya adalah Tuhan tetap memelihara hidupnya sampai dengan ia menikmati janjinya Tuhan. Sehingga apa? Masa tua yang ia miliki tidak membuat ia kecil hati. Bapak Ibu yang sekarang mungkin berada dalam usia lanjut yang ada, buang perasaan yang namanya saya kayaknya tidak bisa apa-apa, saya merasa bahwa saya terbatas dan lain sebagainya. Kaleb di usia 85 tahun mampu untuk memperjuangkan yang namanya janji Tuhan dalam hidupnya. Tetap menunjukkan kesetiaan sekalipun harus ada risiko yang diterima. Tetap menunjukkan bagaimana ketekunan sekalipun kita penuh dengan tantangan dalam kondisi yang ada. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam masa usia lanjut yang ada. Baca firman Tuhan, beribadah dengan tekun, dan tetap memperjuangkan setiap janji Tuhan dalam hidup ini. Jangan menjadi pribadi yang selalu mengatakan, saya cuma menantikan saja. Ini namanya pribadi yang penuh pemalas, bukan pribadi yang penuh pengharapan. Orang yang mau menunjukkan pengharapan, sekaligus dia mau juga memperjuangkan pengharapan yang ada. Tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga, sedia menanggung risiko yang ada. Pada saat itu tentu Kaleb ketika dia mengatakan siap untuk melawan bangsa Enak yang ada, ketika harus mendapatkan Hebron, harus ada risiko yang ia terima. Saya mau katakan, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan bukan berarti tidak pernah jatuh dan berada dalam posisi yang sangat memprihatinkan. Selama hidup, pasti kita pernah yang namanya jatuh bangun. Tapi firman Tuhan katakan dari Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan yang keempat adalah sedia untuk menerima janji Tuhan. Tetap selalu percaya dan sekaligus juga memperjuangkan apapun janji Tuhan dalam hidup ini, apapun yang kita harapkan. Karena yang menjanjikan adalah bukan saya, bukan orang, tapi Tuhan yang kita tahu tetap memberkati kita selama-lamanya. Amin.